Makasih, Bu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi acara pembukaan pembekalan fasilitator daerah program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2025. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti penyampaian materi How to be an Active Leader yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Ali Fauzi dan akan dimoderatori oleh Ibu Diah Nugraheni. Ibu Diah Nugraheni merupakan pelatih ahli TPB sejak tahun 2018. Beliau merupakan Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga Ketua Cendekia Perempuan Papua Jawa Tengah. Ibu Heni juga pernah menjadi juara Harapan 1 Pustakawan Berprestasi Terbaik tahun 2018, juara 3 Motivator Ibu tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, serta Honorable Mention Program Perpuseru tahun 2017. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Dia Nugraheni kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah untuk waktunya. Baik, terima kasih untuk yang kami hormati Bapak Adin Bondar, yang kami hormati Ibu Nani sebeserta jajarannya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk bisa belajar bersama-sama dalam kelas inspiratif kepemimpinan pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak untuk kami memandu acara ini. Baik, Bapak Ibu, eh, tamu undangan beserta narasumber yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Dr. Agus Ali Fauzi. Beliau adalah dokter spesialis paliatif. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Heni. Luar biasa. Iya, Salam sehat. terima kasih, Dok Agus, dan juga Bapak Ibu yang berbahagia pada pagi hari ini, yang kami hormati Kepala Dinas, pejabat struktural di lingkungan Perpustakaan Umum Kabupaten Kota yang saat ini hadir, dan yang kami banggakan Bapak Ibu, teman-teman fasilitator daerah program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan yang kami cintai teman-teman pelatih ahli yang saat ini hadir juga di tengah-tengah kita. Baik, Bapak Ibu, pada kegiatan sesi yang saat ini, ya, kurang lebih nanti kita mulai pukul 9.30 akan berakhir pada pukul 11.30. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih sesi kepemimpinan ini perlu di-sharingkan ke kita semua, ya Bapak Ibu? Bisa kita ketahui bersama bahwa dalam mendukung penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi masyarakat, Perpustakaan Nasional telah secara intens ya, secara rutin ya menyelenggarakan kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saya kira ini perjuangan dari Perpustakaan Nasional tidak cukup mudah ya untuk dapat mengimplementasikan program ini agar dapat berkelanjutan sampai tahun ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung keberhasilan program TPBIS di daerah diperlukan sumber daya yang unggul ya yang mempunyai komitmen yang kuat Bapak Ibu ya dalam mengimplementasikan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah kita masing-masing. Nah, sehingga Bapak Ibu untuk membangun komitmen bersama Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi fasilitator daerah ya. Nah, ini salah satu pada sesi kita pada pagi hari ini adalah sesi kepemimpinan Bapak Ibu ya. Nah, hal ini dirancang untuk membangun kesadaran kita bersama betapa pentingnya Bapak Ibu ya peran pemimpin ya terutama untuk kepala dinas, pejabat struktural ya yang ini karena yang mempunyai kebijakan ya ya dan tidak itu di pemangku kepentingan di struktural. Nah, bagaimana juga penguatan komitmen di teman-teman fasilitator daerah. Tentunya teman-teman harus mempunyai jiwa pejuang ya di tengah-tengah tantangan yang ada. Yuk kita bersama-sama untuk
berkomitmen supaya TPBIS ini dapat berjalan baik dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, pada sesi ini mengambil tema How to be an effective leader. Nah, bagaimana kita nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang efektif ya, sehingga kegiatan-kegiatan pengembangan perpustakaan dapat berjalan baik dan lancar. Nah, tidak kalah penting Bapak Ibu, kami akan membacakan dulu narasumber dari Dr. Agus Ali Fauzi. Beliau adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1988 dan beliau lulus ahli paliatif kanker di AD Cowan University Perth Australia pada tahun 1999 dan riwayat pekerjaan beliau saat ini beliau sebagai Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, sebagai Wakil Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri. Selanjutnya, beliau juga sebagai Wakil Ketua 2 Perhimpunan Dokter Paliatif Indonesia dan sebagai anggota Dewan Pakar untuk Ikatan Dokter Indonesia Surabaya. Dan saat ini beliau juga sebagai ketua tim ya dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan juga sebagai bimbingan rohani Islam pada RSUD Dr. Sutomo. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Kita nanti juga bisa bersama-sama dengan beliau sharing bagaimana kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya beliau juga sebagai Ketua Masyarakat Paliatif Indonesia Cabang Jawa Timur. Saat ini juga beliau sebagai Ketua 3 Perhimpunan Onkologi Indonesia Cabang Surabaya, pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Surabaya, instruktur layanan sepenuh hati Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, dan sebagai pengurus Perkumpulan Sehat Awet Indonesia Cabang Surabaya, dan beliau sebagai pengasuh sejenak hati GTV, dan beliau juga sebagai pembawa acara di TVRI dengan program Sensasi Sehat sehat, semangat, dan inovasi. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa bergabung bersama-sama media sosial beliau. Beliau ada di media sosial IG, Facebook, dan YouTube. Nah, nanti di materi akan kami sampaikan media sosial beliau. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, apakah Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk sharing bersama-sama pada sesi pagi hari ini? Siap, Siap, Mana siap, suaranya Bapak siap, Siap, Ibu siap Mbak dari siap, Heni. Sumatera sampai siap, siap, Papua? siap. siap. Semangat. Siap, Bapak siap. Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, Sinjai, nanti siap, Dr. Bu. Agus akan menyampaikan materi. Ayo, itu semua. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Bapak Ibu, nanti Dr. Agus akan menyampaikan materi pada pukul 9.30 sampai pukul 11. Selanjutnya nanti pada pukul 11 sampai 11.30 kita masuk ke diskusi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa menggunakan fitur raise hand, fitur chat, ataupun nanti bisa open mikrofon. Baik, tidak perlu berlama-lama, kami persilahkan Dr. Agus untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Heni. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Bapak Dr. Adin Bondar MSI, Ibu Kepala Perpustakaan, Ibu Nani Suryani, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Kepala Bidang, para fasilitator, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang mengikuti acara webinar pagi hari ini, eh, semuanya yang sehat, semangat, dan mudah-mudahan selalu bahagia. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Baik, Ibu Saudara sekalian, Amin.
semangat itu 50% keberhasilan. Kemauan itu 30%, action itu 20%. Kalau itu kita lakukan, maka 100% mimpi-mimpi kita insya Allah akan terwujud. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertama-tama kita bersyukur karena Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk kita bisa saling sharing, berbagi, saling memotivasi, khususnya dinas-dinas perpustakaan seluruh Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Deputi, keberhasilannya yang luar biasa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini akan menambah pencerahan, menambah motivasi kita untuk ke depan kita akan lebih sehat, lebih sukses lagi, dan mudah-mudahan lebih bahagia dan apa yang bisa kita mimpikan bisa tercapai. Baik, saudara sekalian, perkenalkan saya Pak Agus, gitu aja. Kalau manggil nama saya, panggilannya Pak Agus, paliatif ya. Paliatif itu artinya dari kata palium, artinya jubah atau mantel untuk melindungi seseorang dari panas dan hujan. Namun dari sisi kesehatan, paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Nah, penderitaan orang lain itu dalam hal apa? Dalam hal 5 aspek atau dimensi yang membentuk manusia, yaitu dimensi fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Orang akan dikatakan akan baik, kualitasnya hidupnya baik, maka kelima dimensi itu harus berjalan optimal dan seimbang. Itu pentingnya kenapa kadang-kadang mengobati seseorang kok belum berhasil, karena kadang-kadang melihat dari jasmani dan rohani saja. Ada 3 dimensi yang belum tersentuh, yaitu sosial, kultural, dan spiritual. Sosial, ya webinar bersama, diskusi bersama, bicara bersama, kumpul-kumpul, itu membuat kita healing, membuat sel itu menjadi remodeling kembali. Sel itu menjadi sehat kembali. Makanya orang yang pandai bersinergi, berkolaborasi, itu akan lebih berhasil, lebih sehat ya. Orang yang egois, merasa dirinya paling benar, paling pintar, Mau kok ikut kah? itu biasanya dia gampang sakit ya, karena dia mengalami stres sendiri. Ingat, bekerja itu mesti 3, teamwork. Karena masalah yang kita hadapi itu sangat kompleks, sangat berat sekali. Maka kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan. Kedua, networking. Harus membuat jaringan-jaringan yang luar biasa. Tadi perpustakaan saya lihat luar biasa jaringannya ya, kepada masyarakat, kepada siapapun, kelompok-kelompok stakeholdernya luar biasa. Yang ketiga adalah inovasi. Nah, ini tidak mudah, tidak mudah. Ini era kreatif dan inovatif. Individu, keluarga, institusi, bangsa, dan negara kalau nggak inovatif, dia akan tertinggal. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan tema yang diberikan kepada saya ini bisa menambah agar Bapak Ibu semuanya di daerah, kabupaten, di provinsi, dan lain sebagainya akan maju bersama-sama dengan networking pusat, provinsi maupun daerah. Insya Allah akan menjadi lebih mudah dan lebih akan berhasil nantinya. Saya mulai materi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dengan tema besarnya adalah kepemimpinan dan kolaborasi inklusif untuk penguatan literasi masyarakat. Namun pada kesempatan ini saya uh, uh, diberi tema adalah bagaimana menjadi seorang leader yang efektif ya. Panjenengan semua ini kepala bidang dan lain sebagainya, kepala dinas dan lain sebagainya, ini pemimpin-pemimpin. Pada intinya bahwa kita individu ini juga seorang pemimpin. Maka pemimpin yang berhasil itu harus satu kompetens, ya harus ahli di bidangnya. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah menguasai di bidangnya masing-masing. Kedua,
capable, punya kemampuan, pernah memimpin organisasi yang kecil, minimal dalam keluarga, ya, mungkin dalam lingkungan masyarakat dan di kantor dan lain sebagainya. Ketiga adalah kredibel, track recordnya harus bagus. Kalau track recordnya tidak bagus, dia tidak bisa menjadi leader yang baik. Yang keempat adalah communicable. Dia harus bisa bicara, harus bisa ngemong masyarakat, harus bisa ngemong, bisa memfasilitasi, bisa berkomunikasi dengan baik dengan atasan, dengan bawahan, dengan stakeholder yang lainnya. Kompeten, capable, kredibel, communicable, dan acceptable. Pemimpin harus bisa diterima oleh masyarakat, oleh anggota-anggota yang lainnya. Itu prinsip daripada seorang leader yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu, pertama kita harus bersyukur. Karena bersyukur itu merupakan ultimate well-being dengan kondisi saat ini yang kompleks yang luar biasa, ya. Ibarat kalau kanker, kalau saya di bidang penyakit kanker itu sudah stadium lanjut, keluhannya sudah A sampai Z, ya. Jadi yang pertama adalah kita bersyukur kita sudah melalui ujian-ujian yang berat, lulus pandemi itu luar biasa, terutama bagi saya tenaga kesehatan itu ujian yang berat. Kedua, kesempatan masih bisa berkarya, bukan hanya bekerja tapi berkarya. Activity equation itu nilainya lebih tinggi, lebih mulia. Kemudian kesehatan kita. Kesehatan kita itu anugerah dari Tuhan yang kalau dinilai berupa finansial itu tidak terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Triliunan. Makanya Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas kalau bisa yang happy, ya, happy, bersyukur, ya, bersyukur, dan dalam mindsetnya itu selalu memberikan yang terbaik, bukan mengharapkan sesuatu untuk diri kita. Kenapa? Karena kita sudah diberi modal oleh Tuhan triliunan, ya. Kalau lihat orang sakit penyakit itu pasang ring, stroke, jantung, dan lain sebagainya, diabetes, itu luar biasa biayanya, ya. Jadi tidak terhitung. Makanya mindset kita sudah mulai apa yang bisa saya berikan yang terbaik untuk institusi, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Yang berikutnya adalah peluang menjadi good leader. Ini tidak mudah, ya, melalui proses-proses, makanya amanah ini harus dijaga betul-betul secara baik. Yang penting lagi adalah sebagai leader itu harus punya mimpi. Makanya mahasiswa saya, mahasiswa kedokteran, S1, S2, super spesialis, itu saya mesti selalu tanya, mimpimu apa? Dreams, inspire, itu penting. Ya. Untuk meraih kesuksesan itu harus punya mimpi. Kadang-kadang mimpinya nggak mempunyai, nggak jelas dan ini mimpi. Kemudian yang berikutnya adalah selalu berbuat kebaikan, beramal soleh. Ingat kita orang-orang yang makhluk yang mulia. Innalladzina amanu wa aminus solihati ulaika khairul bariyah. Sungguh orang yang beriman dan berbuat kebajikan adalah sebaik-baiknya makhluk. Ya. Jadi seorang leader yang bisa membawa nama baik dirinya, keluarganya, institusi, bangsa dan negara ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, bekerja itu tidak hanya untuk mencapai sukses bahagia, tapi yang kita cari adalah berkah. Berkah itu selalu bertambah kebaikannya. Kita sukses, visi misinya sukses, tapi kalau kita jatuh sakit ya kita tidak mendapat berkah. Berkah itu selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya, ya keluarganya, ya karirnya, ya apa yang dipimpinnya semuanya akan menjadi lebih baik. Itu kuncinya adalah saling tolong menolong. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Bapak Deputi bahwa harus ada eh, garis merah dari pusat, provinsi, daerah, dan sampai ke masyarakat grassroots itu. Tadi sudah disampaikan luar biasa, cuman kita mudah-mudahan bisa dipertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Mempertahankan maintenance, sustainable, itu tidak mudah. Mempertahankan kita tetap sehat saja, tidak mudah. Mempertahankan kita tetap sukses tidak mudah. Mempertahankan keluarga tetap baik-baik tidak mudah.
Ya, itu butuh effort yang luar biasa, butuh tahan banting, butuh mental yang luar biasa, dan juga butuh kreatif inovatif. Banyak faktor. Ya. Yang nomor satu adalah sehat, bahwa kita sehat fisik, jangan malas olahraga, sehat psikologi, jangan mikir yang berat-berat, ya. Mikirnya yang ringan saja, yaitu bersyukur dan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, termasuk saya appreciate kepada tenaga perpustakaan ini karena lebih banyak itu mengedukasi masyarakat. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar itu adalah utama dalam kehidupan kita. Ya, jadi kesedihan terbesar adalah kita kan tidak tahuan, kita tidak tahu, tapi kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain dan itu amalan utama di dunia. Jadi Bapak Ibu ini arahnya benar, truth direction. Nah, mudah-mudahan kalau dikerjakan dengan baik, dengan ikhlas, dengan bahagia, mudah-mudahan bisa meraih sukses di dunia, insya Allah sampai di akhir. Yang ketiga adalah sehat sosial. Kita harus sering komunikasi, sering kumpul-kumpul melalui webinar, melalui seminar, melalui apapun lah. Kita akan kumpul-kumpul. Kalau kita sering menyendiri, apalagi depresi, tidak pernah kolaborasi, itu biasanya tahu-tahu dia kena stroke, cepat mati, ya, kena jantung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomong, kita memberi penjelasan, kita berkomunikasi, itu akan oksigen banyak masuk, ya, banyak ide-ide masuk dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan action-action positif akan lebih bagus lagi. Ya. Kemudian sehat kultural, kita tidak boleh egois. Ya. Orang yang merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya, orang itu sebetulnya rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Ya. Orang itu nggak berarti. Tapi kalau orang itu tidak egois, tapi belajar bisa menerima pendapat orang lain, orang itu orang yang luar biasa dan bahagia. Yang berikutnya kalau ingin sehat adalah spiritual. Tidak hanya dekat, tapi kita dicintai oleh Tuhannya. Dan Tuhan cinta kalau kita saling mencintai sesama. Berarti kita tidak boleh ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Itu kunci kesuksesan kalau kita juga ingin sukses, maka kita harus bisa menjalin hubungan dengan siapapun. Inklusi itu tidak terbatas ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dari sekian itu WHO memberi peringatan bahwa dengan tekanan yang luar biasa sejak pandemi itu kesehatan mental kita. Ya, seorang leader itu banyak juga yang mengalami stres dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak usah heran dari 5 orang saat ini satu mengalami gangguan mental. Jadi kalau ada pimpinan dijak bicara kok nggak respon, kemudian nggak fokus, itu sisa-sisa stres. Ya, jadi kita bisa memaklumi. Apa Pak Dokter juga stres? Saya stres mengalami pandemi itu. Karena saya masuk terus, saya bisa terpapar dengan semua orang, saya sementara yang lainnya bisa work from home. Ya, sehingga banyak teman-teman saya yang sudah meninggal karena terpapar oleh COVID itu. Dari remaja, 7 mengalami dari 7 remaja, 1 mengalami gangguan mental. Itu pentingnya nanti kehadiran perpustakaan, literasi yang baik dan lain sebagainya itu bisa menjadi jembatan untuk mengurangi tekanan mental yang terjadi pada masyarakat. Ya. Maka dari itu seorang leader harus reinstall mental. Ayo kita semangat lagi, kita optimis lagi. Kita sudah diloloskan oleh Tuhan melalui pandemi, ya, melalui ujian-ujian yang berat, meskipun sampai saat ini belum selesai, tapi kita harus life rescheduling lagi, kita membuat kehidupan kita lebih bersemangat, lebih optimis, lebih bergairah untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Pemicu stres itu banyak tekanan kerja. Mungkin Bapak Ibu ada bekal namanya target, ya itu bisa. Makanya kita harus uh, berpikir lagi bahwa meskipun target yang sudah diberikan, apapun tugas kita harus kita laksanakan secara bersama-sama dengan tim yang ada. Kekhawatiran finansial seperti saat ini ya, mudah-mudahan negara ini ke depannya insya Allah akan lebih baik meskipun sekarang banyak tekanan-tekanan finansial itu membuat stres juga. Ketegangan hubungan ya,
banyak Apa saya? Apa? ketidaksepahaman ya dan lain Kedong. sebagainya. Juga masalah kesehatan. Kesehatan Bapak Ibu yang paling banyak adalah sekarang ini kanker ya. Kanker itu penyebabnya multifaktorial, tapi ada dua yang berpengaruh, yaitu satu stres, yang kedua adalah paparan ya. Jadi genetik, paparan ada endogen, ada eksogen. Eksogen dari lingkungan luar, endogen dari diri kita sendiri. Makanya kita harus bisa mengelola stres kita. Setiap orang pasti mengalami stres. Kalau tidak ingin stres ya mati saja ya. Tapi kalau stres ini dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Transisi kehidupan itu juga membuat kita memicu stres juga. Efek pada pikiran ya, emosional ya, memori kita dengan stres. Intinya bahwa stres itu akan menurunkan semua sistem kekebalan tubuh kita. Ya, itu yang bisa berakibat muncul diabetes, penyakit autoimun, kanker, kemudian stroke, itu banyak sekali pemicunya adalah stres. Maka dari itu khusus untuk kanker sendiri itu ada eh, kanker itu tekanan. Jadi orang stres itu akan menekan DNA. Ya, DNA ini yang merubah sifat sel ini menjadi tidak terkendali. Ya, sel ini berubah tidak terkendali. Sel normal menuju sel kanker itu butuh puluhan tahun, tidak langsung. Maka dari itu hati-hati dengan stres yang berkepanjangan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, efek terhadap tubuhnya, ya, sistem kekebalan tubuh, imun, autoimun itu banyak sekali ya. Imun turun itu biasanya contohnya gatal-gatal di badan, badan terasa capek, ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang sering murus, sering mencret, ya. Pejabat dimutasi, tahu-tahu bolak-balik berak aja itu kadang-kadang stres. Ya, asam lambung itu juga membuat memicu daripada stres. Otot dan sendi melemah itu juga stres. Kardiovaskular berdebar ya. Makanya hati-hati ada yang banyak sekarang mati mendadak ya. Misalkan pimpinan yang dapat tekanan yang luar biasa, kemudian dia mengalami stres, itu risiko kardiovaskulernya bisa terganggu ya, bradikardi. Makanya sebagai seorang pimpinan harus menjaga kesehatan. Bagaimana untuk mencegahnya? Yang tiga yang harus dipaksa, satu harus olahraga supaya jantungnya akan bergerak dengan baik. Kedua adalah ibadah supaya dengan tugas-tugas yang berat itu backingnya adalah Tuhan. Kalau enggak backingnya Tuhan berat, ya enggak bisa, ya harus Tuhan, ya. Memayatakilah ya mahroja wa yarzuqhu minal tasib. Semua persoalanmu dunia kalau minta tolong kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi jalan keluar dan ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga adalah sistem pencernaan. Yang paling banyak adalah lambung, ya, sedikit-sedikit lambung itu stres, ya. Itu hati-hati. Jadi lambung yang normal itu mesti suaranya seperti peristaltik usus normal itu kerucuk-kerucuk-kerucuk, hilang, kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk itu normal. Tapi kalau lambungnya terus kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk itu berarti dia sedang mengalami stres ya. Karena asam lambung meningkat dan mengapa GERD itu kok tidak sembuh-sembuh? Karena dia mengatasi asam lambungnya, lupa obat penenangnya ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tips untuk mengurangi stres adalah eh, belajar untuk fokus, latih perhatian, ya. Kemudian tetap aktif, memprioritaskan tidur. Jadi orang kalau misalkan badannya lelah, ya harus istirahat, ya. Pikiran juga butuh istirahat, fisik ini juga butuh istirahat. Dengan istirahat maka terjadi recovery, ya. Selnya akan remodeling kembali, ya. Tetap terorganisir bahwa tubuh kita harus tetap seimbang antara fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang hidup pasti mengalami stres. Jadi manajemen stres adalah pertama adalah stress release, ya. Bagaimana stress release itu bisa melalui self healing. Jadi stres itu bisa diobati oleh diri kita sendiri. Misalkan kita banyak bersyukur,
banyak memaafkan kesalahan orang, ya, banyak kita empati kepada teman-teman kita, pada masyarakat yang membutuhkan pertolongan itu merupakan self healing, ya. Relaksasi, self management, sering scoring dan mapping diri kita. Kenapa? Bagaimana? Aku sudah sehat, sudah bisa jadi pemimpin, tapi kok tidurnya tidak bisa nyenyak, ya. Terus kemudian lambungnya sering kambuh. Itu harus dievaluasi 3 pilar. Kepada Tuhannya bagaimana? Apakah sudah dicintai? Kepada sesama bagaimana? Masih ada tidak enak dengan anak buahnya, dengan seseorang dan lain sebagainya. Belum bisa memaafkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana terhadap alam semesta ini. Apakah kita tetap bisa menjaga, ya, ikut memberi kontribusi dan lain. 3 pilar dijaga. Tapi kalau memang kita mengalami stres yang berat, maka kita harus konsul kepada psikolog atau psikiater supaya bisa mendapatkan terapi yang psikoterapi yang benar. Kalau dengan psikiater itu bisa mendapatkan obat-obatan tambahan penenang, ya, mungkin seperti tadi asam lambung sering kambuh tapi tidak sembuh-sembuh karena kurang obat penenang itu, ya. Kalau dengan penenang pikirannya tenang, semua akan membaik, imunnya akan meningkat dan semua akan menjadi normal kembali. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada keluhan sakit, eh, belum ada obat penenang, nggak apa-apa. Minum obat selama ada indikasinya tidak apa-apa. Yang bahaya itu minum obat tapi beli sendiri tanpa indikasi, ya, tidak sesuai dengan resep dokter, itu yang berbahaya, akan mempengaruhi lambung dan akan merusak ginjal serta organ-organ yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya kalau konsul ke dokter dan lain sebagainya, ini mengalami global stres. Kadang-kadang dokternya juga stres. Jadi dokternya tanya, Ibu sakit apa? Sakit stres. Dokternya jawab, saya sendiri juga stres. Akhirnya ya stres bareng aja, ya. Nah, jangan dikira dokter itu juga mengalami stres, ya. Nah, itu. Yang kemudian adalah aktivitas yang positif. Dengan aktivitas positif kita akan mengurangi stres. Tapi kalau kita bisa saling menolong, helpful, maka stres kita akan jauh berkurang. Makanya orang yang bahagia itu kalau bisa membahagiakan orang lain, melayani orang lain dengan service of happiness, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Nah, itulah nanti akan mendapatkan namanya kebahagiaan, happy. Seperti Bapak Ibu saat ini, insya Allah happy semuanya. Apa sih happy itu? Satu, mensyukuri masih diberikan hidup, masih diberikan, dipercaya jadi pimpinan, masih bisa bekerja, punya teman, dan lain sebagainya. Kedua, ini yang penting supaya kita tidak nambah masalah adalah kalau ingin happy, jangan sensi, jangan tersinggungan, jangan baper. Kadang-kadang ada staf, anggota memberikan masukan yang meskipun itu tidak bisa dilaksanakan, terus marah-marah, sensi, dan lain sebagainya. Ya. Kedua, berikutnya kalau ingin happy, jangan membenci. Jangan ada musuh satu orang pun. Meskipun orang itu di tim kita ada yang resek, ada yang toksik, tapi pandanglah orang itu selalu dari sisi positifnya. Sejelek-jeleknya orang, selalu dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang, pasti dia punya kekurangan. Tugas kita adalah yang baik dikumpulkan, yang kurang kita diatasi bersama-sama. Berikutnya kalau ingin happy ya bisa nyanyi, ya. Ah, Mungkin ibu-ibu ada kegiatan dengan masyarakat, dengan sekolah-sekolah atau dengan apapun yang itu membuat pendekatan dengan kesadaran kita untuk bisa bersenang-senang, ya. Bagi Bapak Ibu yang bisa nyanyi itu bisa membahagiakan orang lain, maka dia akan bahagia, ya. Yang terakhir adalah suka berbagi. Berbagi informasi, berbagi edukasi, berbagi tenaga, berbagi apapun, ya. Bahkan kalau finansial itu akan lebih bahagia kembali, ya. Sedekah itu akan membuat kita makin bahagia dan menghindari dari bala atau penyakit.
Ya, as-shadaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu happy seperti hari ini, maka endorfin akan meningkat. Nah, ini akan membuat kita bahagia dan semangat, itu yang menghilangkan penyakit-penyakit yang sel-sel tadi yang lelah, yang mau rusak dan lain sebagainya, itu dengan endorfin, hormon kebahagiaan. Terutama endorfin itu adalah menghilangkan rasa nyeri. Jadi Bapak Ibu kalau bahagia endorfinnya meningkat, maka tidak ada rasa capek. Karena endorfin ini kekuatannya 300 kali morfin. Ya. Jadi itulah. Kalau endorfin meningkat, maka ibu akan sehat, akan sukses, bisa bekerja dengan baik, bisa menikmati hidup, dan bisa maintenance. Ya, maintenance ini berat bagi dinas-dinas perpustakaan yang sudah maju, sudah baik sekali. Itu mempertahankan jauh lebih berat. Itu butuhnya kreatif inovatif ini. Nah, nanti kalau kreatif inovatif ya pasti ada masalah lagi, yaitu mengalami hambatan-hambatan, stres lagi, dan dikitlah mutar seperti itu lagi. Tapi tidak usah khawatir bahwa kalau ada kreatif inovatif itu pasti dia one step ahead. Jadi dia lebih unggul daripada yang lainnya. Karena ini eranya adalah era kreatif inovatif. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, di staf-staf kita kadang-kadang tupoksi aja dia tidak tahu. Tupoksinya ada nggak ngerti bagaimana dia akan bekerja lebih baik. Nah ini tantangan seorang leader tadi untuk bisa menjembatani bukan hanya di lingkup organisasinya sendiri, tapi di lingkup masyarakat. Ya, masyarakat itu banyak yang males, banyak yang punya jiwa lagi yang semangat juga ada, ya, yang kreatif juga banyak, tapi yang merusak juga ada, ya, menghambat. Nah itu sudah harus bisa mengarrange. Makanya scoring dan mapping tugas-tugas kita itu sangat penting untuk mengetahui kemampuan dan kekuatan kita. Bagaimana kalau stres terus-menerus, maka akan merusak bagian di otak HPA, akses sistem hipotalamus korteks hipofisis adrenal akses, sehingga muncul penyakit-penyakit yang luar biasa, ya, depresi, demensia, Baik, teman-teman. Eh, Pak Agus, Putus-putus ya, Mbak. putus-putus ya, sudah. iya, sudah Ya, Bapak, silakan. ya, ya. Schizofren, stroke, autoimun, Alzheimer ini penyakit-penyakit yang sekarang lagi ngetren, ya. Jadi kalau ini tidak diatasi maka bisa membawa ke kematian, ya, serangan jantung dan imun turun dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalami stres. Jadi bagaimana bebas stres itu sekali lagi backingnya harus Tuhan, ya, owner kita. Kedua adalah hati senang. Jadi mengerjakan pekerjaan dengan senang hati, ya, sweetness, apalagi bisa membahagiakan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Tidak usah terlalu perfeksionis. Orang yang perfeksionis itu biasanya larinya kalau tidak jantung ya kanker, ya, itu. Karena dia selalu ada konflik terus di dalamnya. Nah, itu bahaya, ya, egois. Jadi kita betul-betul harus teamwork, dan mindsetnya di otaknya ini apa yang bisa kita berikan yang terbaik. Kalau seorang leader memang salah, ya harus berani minta maaf, ya, dan mau memaafkan itu. Karena kalau tidak memaafkan, dendam, itu yang paling bahaya, itu organ kita adalah pankreas. Jadi di perut kita ini banyak organ, lambung yang minimal, ya, ada ginjal, ada liver, tapi yang paling berbahaya adalah pankreas. Makanya jangan pernah punya dendam, menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, itu bahaya.
penyakit pankreas itu sangat sulit diobati. Ya, saya kemarin baru dapat pasien dengan CA pankreas. Saya tanya, Pak, sebelumnya Bapak punya tidak enak dengan seseorang? Iya, Pak Agus, betul. Nah, itu yang akhirnya. Jadi belajarlah memaafkan. Yang kelima adalah sense of humor. Ini penting. Tadi Bapak Ibu saya lihat ada pantun tadi, jawabannya luar biasa. Berarti humor, ya. Orang humor itu menandakan bahwa inteligensinya tinggi dia. Ya, itu pandai berpantun, pandai ada sedikit humor. Oh, yang serius terus itu cepat mati, ya, kena serangan jantung karena LDL-nya naik terus. Ya, orang terlalu serius, terlalu sampai sampai kepalanya pusing dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus profesional, proporsional, dan patient dengan hati kita. Bagaimana menjaga mental tetap semangat seperti Bapak Ibu sekalian, self confident. Percayalah bahwa masalah perpustakaan dan literasi ini sudah on the track, ya. Memang tantangannya berat, digital. Kita harus bisa menghadapi tantangan era digital itu tadi, ya. Anak saya nomor satu juga dosen digital. Kalau nggak ngomong digital, nggak bisa, Pak. Ini suaranya sudah digital, ya. Tapi percayalah bahwa kalau kita mau mengupdate ilmu, mau mengupgrade diri, nah, dan mengupload sesuatu yang baik, pasti kita akan bisa beradaptasi dan bisa berkolaborasi serta mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau perpustakaan ini, literasi dan perpustakaan ini akan luar biasa, tidak akan terkejar oleh yang lainnya, maka harus ada lima. Satu, change, mindset, attitude, dan skill. Kedua adalah uh, apa? Pertama adalah change, make different. Harus punya beda dengan yang lainnya, ya. Kemudian harus punya brand, ya. Kalau cari ilmu ya di dinas perpustakaan. Kalau mencari informasi tentang apapun ada di fasilitasi oleh perpustakaan dan lain sebagainya, ya. Kemudian marketing, ya. Seperti kegiatan hari ini juga marketing, ya. Kemudian yang terakhir adalah continuously. Lakukan terus-menerus. Kalau lima hal itu tidak maka dilakukan, maka tidak akan terkejar dengan yang lainnya. Ya, jadi ada lima tahapan untuk bisa menjadi best is the best. Kedua, open mind, bisa menerima kritik, positive thinking, ya, realistic goal, ya, dan enjoy life, bisa menikmati hidup. Ini pada waktu saya memberikan motivasi kepemimpinan di Dansesco, ya, calon-calon jenderal di Bandung beberapa bulan yang lalu, ya. Jadi bahwa semua lini harus menjadi leader-leader yang luar biasa. Pemimpin leader tadi sudah saya sampaikan harus kompeten, makanya harus mengupdate ilmu dan mengupgrade attitude, ya. Karena kunci sukses adalah attitude, direction. Cari akhiratnya dulu, baru nanti dunianya akan ikut. Communication, ya. Kemudian sweetness, bisa membahagiakan orang lain, baru skill and knowledge, ya. Capable, kredibel, track recordnya bisa bagus, ya. Hati-hati, kadang-kadang pimpinan itu dipengaruhi oleh masalah anggaran dan lain sebagainya, maka mindset kita adalah nomor satu, harus memberikan, bukan mencari untung. Itu yang penting. Ya, kenapa? Karena sudah dikasih modal sama Tuhan, sama Allah adalah triliunan. Ya, nafas kita saja itu satu hari itu kalau dihitung duit itu 3,6 juta sehari. Kalau dikalikan seperti saya 62 tahun, maka kurang lebih 100 miliar. Kalau kita masang ring jantung itu sekarang 95 juta. Pasang stent di otak karena pusing, terus pembuluh darahnya lengket, itu kurang lebih 200 juta. Kalau kita sedih, kita benci dengan orang, lutut kita kropos, ya, karena kita belum bisa memaafkan orang lain, ya, sehingga kortisolnya muncul terus, kropos. Ganti lutut ini sekitar 150 juta. Jadi bahwa sehat itu modal yang luar biasa. Kemudian communicable, bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ini tidak mudah. Di dalam bidang ilmu paliatif, komunikasi ini sangat-sangat penting, termasuk untuk menilai sukses adalah sikap dan komunikasi. Yang itu digambarkan dengan simbol telinga. Good communication is good listener. Makanya
Allah menciptakan telinga dua, mulut satu, banyaklah mendengarkan masukan-masukan dari atasan, bimbingan dari atasan, masukan dari staf, dari masyarakat, ya dan lain sebagainya. Itu harus kita bisa fasilitasi. Kemudian acceptable, kita bisa diterima dimanapun kita berada. Maka seorang pemimpin sekali-sekali harus amanah, ya. Amanah ini sulit. Kedua, jujur, ya. Kemarin saya ada pasien kanker otak, ya. Dia sakit nyeri, pusing terus, ya. Pusing terus. Coba di CT scan, di MRI, barangkali ada gejala stroke, ada gejala kanker otak yang makin meningkat sekarang. Tidak ada Pak Agus, normal, bersih. Setelah saya tahu, tanya wawancara, ya pikirannya hanya remun, ya mungkin bonus, ya ada yang lebih parah lagi, pikirannya itu markup, ya ngentit dan lain sebagainya. Itu dihilangkan. Jadi kita harus memberi, ya memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan, ya itu. Yang ketiga harus visioner, mau dibawa kemana dinas perpustakaan ini, ya visioner, harus punya pandangan jauh ke depan. Berikutnya adalah seorang pemimpin harus mengayomi, ya. Mengayomi tadi ada yang ngeyelan, ada yang diem, ada yang males dan ada yang semangat, ada yang kreatif, inovatif. Itu tidak mudah. Sehingga seorang pemimpin harus bisa beradaptasi dan bisa berkolaboratif. Baik, Ibu Saudara sekalian, ini penting SDM yang unggul. SDM yang unggul tidak cukup pandai, cerdas, tapi saya mohon Bapak Ibu harus wise, harus bijaksana. Ada orang pandai, cerdas, tapi belum wise dia, belum bijaksana. Ya. Kemudian kreatif, inovatif, mutlak, mampu bersaing global, menguasai IT, dan harus high speed, harus tangguh, semangat, dan berlari cepat. Mengapa? Karena pandemi itu kita sudah tertinggal 2,5 sampai 3 tahun, ya. Maka dari itu SDM yang unggul adalah SDM yang bisa semangat, tangguh dan bisa semuanya berlari dengan cepat, ya, tidak kelemar-kelemar, tidak tidak lemot dan lain sebagainya. Harus tanggap. SDM yang cerdas bagaimana Pak Agus? Berpikir positif dan efektif, ya. Jangan menjelekkan orang, ya, merendahkan orang. Small mind, discuss people. Pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa membicarakan saudara-saudara kita di pedesaan, di masyarakat yang belum mendapatkan literasi yang baik. Bagaimana kita bisa menjembatani? Saya harapkan insan-insan perpustakaan dan literasi ini great mind, discuss idea. Bagaimana insan literasi ini tetap sehat, tetap maju, tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan lain sebagainya. Arif dalam menyikapi informasi. Ingat Bapak Ibu, era digital ini luar biasa. Sulit kita membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka dari itu justru kalau the power of mind, pandang perpustakaan dari sisi yang positifnya, bahwa di situ banyak tetap ada buku-buku yang luar biasa. Kadang-kadang orang sudah terpengaruh dengan Google, dengan AI, dan lain sebagainya, yang kenyataannya saya pernah melihat ternyata tidak cocok dengan ilmu yang sebenarnya. Itulah pentingnya jangan berkecil hati bahwa perpustakaan dan literasi ini tetap dibutuhkan dan tetap masih relevan di zaman seperti ini. Ya, namun kita juga ada inovasi-inovasi di bidang digital. Ya, selalu ingin lebih baik dan maju, bertindak yang bermanfaat dan tidak mudah diprovokasi. Ya, singkatannya adalah BERAS BERTI. Kita masuk dalam global competition, maka SDM-nya harus handal berkualitas, berakhlak mulia, dan berkarakter dan marketable. Ya, SDM yang handal berkualitas harus beriman dan bertakwa, takut kepada Tuhan, tidak seperti sekarang masih banyak yang takut sama KPK, ya. Kedua takut sama BPK, sama jaksa, sama yang lainnya. Tapi juga banyak bapak-bapak ini terutama, ya, masih takut pada PKK dan Dharma Wanita, ya, sehingga Waduh. mempengaruhi kinerja, ya. Harus selalu sehat, berilmu, jujur dan berpikir kritis. Ingat Bapak Ibu,
harus punya tahan banting yang luar biasa. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun anggarannya, tetap harus bisa survive, bahkan makin tangguh, makin berkembang, makin maju. Ya, tetap berinovasi dan semangat dan ikhlas. Menghadapi kondisi saat ini bagaimana, Pak Agus? Sabar, ini masa transformasi, memang berat. Tapi mudah-mudahan akhir tahun 2025 ini bisa kita lalui dengan baik dan 2026 sampai ke depannya mudah-mudahan perpustakaan ini akan lebih baik, lebih solid, ya, lebih bagus lagi pencapaiannya dan lain sebagainya. Kedua, kalau pengen menghadapi kondisi ini ya fokus, ya. Fokus kita adalah melayani siapapun internal maupun eksternal. Internal anggota kita, ya, tim-tim kita, juga eksternalnya adalah masyarakat, ya, langsung di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Attitude harus tetap dijaga, ya, akhlak mulia, tapi skill harus ditingkatkan. Kita harus punya mapping dan scoring karyawan staf-staf kita, mana yang ahli digital, mana yang ahli komunikasi, mana yang ahli approach dan lain sebagainya. Itu harus scoring dan mapping di tingkat organisasi. Kemudian jangan lupa sedekah. Sedekah itu tidak selalu dengan duit kok, ya, tapi dengan ilmu, dengan tenaga, dengan perhatian, dengan ide, semua perbuatan baik yang Tuhan ridho itu masuk sedekah. Tiga ini menjadi bekal kita. Bagaimana melayani yang baik? Pelayanan itu ada service excellent, ada service excellent itu puas saja. Tapi ada service champion, melayani sepenuh hati, layanan juara, yang mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini. Tapi saya meningkat lagi, service of happiness. Bagaimana membahagiakan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Ini ranah paliatif, quality of life, dan quality of death. Saya kasih contoh. Kalau orang itu bisa ditingkatkan kualitas hidupnya, karena dia masih bisa menjalani pengobatan dengan kuat baik, ya kita pertahankan. Tapi kalau memang karena penyakitnya, terutama kanker yang stadium lanjut, menjalar ke organ-organ lain, maka quality of life, bagaimana dia meninggal tidak dalam penderitaan. Kita harus tahu need of the dying, ya. Jadi dia tidak kesakitan secara fisik, psikologis dia bisa acceptance, menerima penyakitnya, tapi dia tetap berjuang, semangat, ya. Kemudian apa sosialnya dia masih bisa bergaul dengan siapapun, ya. Kemudian kulturalnya dia masih dihormati dan spiritualnya dia siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama yang kuasa, ya. Jadi dasar pelayanan itu keyakinan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Jadi Bapak-bapak Ibu kalau ikhlas melaksanakan kebaikan pasti balasannya baik. Tidak ada seseorang berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Kemudian hati kita yang penting harus dicuci dari hati, penyakit hati, aides muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Makanya kita harus sering introspeksi diri, self correction. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Change, no change, no chance. You change, you win. You can change, you will success. Ya, jadi kita jangan baper, jangan alergi dengan masukan. Mental babu, mental pelayan, ini penting. Ya, servant itu dari batur, babu, pelayan. Nah, itu tugas kita adalah melayani. Ya, melayani banyak, separuh hati, ada seperluh hati, ada sesuka hati. Tapi yang bagus adalah sepenuh hati. Champion, juara, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Nah, ini. Jadi pelayanan itu memenuhi dan atau melampaui kebutuhan pelanggan kita. Ya, jadi dari batur itu tadi. Bagaimana? Ya majikan kita terutama ya masyarakat yang membutuhkan perpustakaan dan literasi. Nah, dan orang-orang yang melayani termasuk internal kita, ya. Tujuan pelayanan tidak hanya memuaskan, tapi bagaimana kita membahagiakan, ya. Kalau kita bisa membahagiakan masyarakat, maka perpustakaan itu akan mesti ramai dikunjungi, ya, mesti loyalty customer. Jadi tidak usah nyari orang-orang yang berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan kan dikunjungi orang-orang. Kalau kita bisa
mengupdate ilmu dan mengupgrade ya. Jadi kalau kita butuh WiFi misalkan menyiapkan, butuh pelatihan digital kita juga menyiapkan dan lain sebagainya. Itu harus harus ditingkatkan terus. Nah, yang bagus adalah sepenuh hati atau juara, tulus dan antusias, semangat tapi ikhlas, ya. Ada orang semangat tapi ingin dipuji oleh orang lain, oleh pimpinannya dan lain sebagainya. Ada orang tulus bekerjanya ikhlas, tapi dia nggak mau di lapangan, nggak mau kerja, ya, tapi dia ikhlas, ya. Nah, itu juga. Yang bagus adalah semangat tapi dia ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya dia mencari ridho dari ilahi Robbi. Dia pengen pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Sebab kalau Tuhan memuji, pasti manusia memuji. Tapi kalau manusia memuji, belum tentu Tuhan memuji. Ya, itu makanya tadi. Nah, pelanggan itu siapa? Ya siapa saja. Jangan sampai Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin di kantor bagus, tapi di rumah marah-marah sama istrinya, sama anaknya, dan lain sebagainya. Ya, nah itu semua siapa saja kita layani dengan baik. Makanya kalau mungkin ada pimpinan-pimpinan perpustakaan di kantor marah-marah, ya suka marah-marah, itu biasanya di rumah takut sama istrinya. Ya, hati-hati. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor kok diem aja, ya, itu biasanya hidupnya masih tertekan. Ya, jadi hati-hati, Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pemimpin harus tahu, ya. Makanya sekarang banyak penyakit-penyakit itu kadang-kadang datang dari lingkaran terdekatnya, ya. Mengapa pelanggan meninggalkan kita? Ya banyak faktor, tapi yang banyak ada poor service, pelayanan kita yang jelek. Pelayanan yang jelek bagaimana? Sikap yang jelek, tidak menghormati tamunya, kliennya, dan lain sebagainya. Dan komunikasi yang kurang, lack of communication. Dia pelit dengan informasi, pelit dengan eh, edukasi kepada masyarakat. Ya, nah itu kita harus kadang-kadang eh, orang itu sekolahnya tinggi, tapi makin pelit dengan ilmunya. Ya, kadang-kadang orang itu kaya, tapi makin pelit dia untuk berderma, ya, berbagi. Itu banyak sekali, ya. Seharusnya kalau kita ilmunya makin tinggi, makin banyak kita memberikan ilmunya kepada orang lain, ya. Perlu diketahui bahwa penyebab 90% orang gagal dalam kehidupan adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Les Giblin. Makanya human relation itu penting sekali. Rahasia utama kesuksesan adalah antusiasme, semangat seperti Bapak Ibu sekalian ini. Ini contoh pelayanan yang juara, champion. Ini di bidang kanker stadium lanjut, ya. Ini ada pasien saya dengan kanker ganas di pundaknya, namanya osteosarkom. Orangnya sudah jatuh, melengkruk gitu, sudah lemes. Ibunya nangis terus. Maka mindset kita akan memberi yang terbaik. Ibu jangan repot, biar saya yang repot karena saya sehat, ya. Anaknya saya kasih obat, dia tidur, kemudian dia bangun, Dek, apa kesenanganmu? Saya senang main game, Pak Agus. Oke, tak kasih duit, kamu beli pulsa. Kamu jaga kesenanganmu supaya kamu imunmu tetap terjaga. Nah, kamu berani operasi. Berani. Kamu kan pengen sekolah lagi. Ya, oke, saya siapkan. Saya berkoordinasi dengan tim operasinya, memberi motivasi kepada keluarganya. Akhirnya operasinya berjalan dengan baik, dengan tim. Ya, dia senang sekali dan akhirnya dia bisa sekolah kembali. Itulah champion, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Mudah-mudahan dinas-dinas yang ada di provinsi maupun kabupaten melayaninya dengan champion. Jadi bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik, tapi bekerja dengan tangan, pikiran, dan hati akan menghasilkan yang terbaik. Namun saat ini saya meningkatkan jadi service of happiness. Bagaimana orang itu menjadi bahagia, ya, dengan bantuan kita. Ya, selain tulus dan antusias, kita harus helpful. Ada unsur sedekahnya juga. Ya, kita harus berkorban. Ya, karena ingin menyenangkan orang lain dan kita akan juga bahagia. Ini contoh seorang penderita dengan kanker ganas di dadanya. Dia divonis oleh dokter ahli sel bahwa usianya tidak sampai April 2021. Dia buka-buka uh, Google, ya, ketemu paliatif, sehingga dia berobat ke paliatif, itu dia ini gambarnya adalah September 2023.
Jadi sudah melewati yang diprediksi oleh dokter ahli sel tadi. Terus saya tanya, Pak Andreas merasa sakit enggak sekarang? Enggak, Pak Agus, enak. Paliatif sudah. Aman. Terus saya tanya, Pak, kamu apa hari ulang tahun ya sekarang ya? Iya, Pak Agus. Tunggu sebentar, saya tak pergi, saya tak beli roti, ayo kita makan bersama. Ya, jadi orang itu jangan mikirkan sakitnya, tapi bagaimana dia mikirkan ke depan dia makin kuat, makin semangat dan makin sehat. Ya, ayo kita makan bersama bersama staf-staf saya. Itulah membahagiakan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya membahagiakan orang-orang yang nanti barangkali berkunjung ke kantor-kantor panjenengan, ya. Bagaimana kantor itu tidak hanya menjadi informasi buku, tapi dia betah di situ. Dia mendapat informasi. Itu suatu investasi daripada dinas perpustakaan terhadap bangsa dan negara ini. Dan itu tidak mudah dengan tantangan sekarang yang sudah era apa HP, ya, era digital, ya. Oh, apa HP itu kan sekarang mempengaruhi orang menjadi lebih males, ya, antisosial, ya, kemudian dia banyak hoax-hoax dan lain sebagainya. Jadi ini tantangan-tantangan yang berat untuk Dinas Perpustakaan dan Literasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bekerja harus profesional, proporsional, dan passion dengan hatinya. Banyak orang ngaku profesional, ternyata dia belum profesional. Karena profesional itu harus kompeten, integritas tinggi, jujur, disiplin, tanggung jawab, sikap positif, kreatif, inovatif, komunikasi efektif. Ya. Untuk komunikasi efektif ini juga tidak mudah, ya. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Menyempatkan waktu, ngejak ngobrol sama eh, orang-orang, ya, yang ada di kantor kita, yang ada di perpustakaan kita, mendengarkan kebutuhan-kebutuhannya dan lain sebagainya, ya. Dan itu dilakukan dengan cara tulus ikhlas. Ini kemarin ditantangani eh, apa reformasi birokrasi, bahwa kantor kita dinyatakan eh, menjadi yang terbaik. Memang paliatif adalah tim klinis terbaik di Indonesia, ya. Nah, ini tantangan kita untuk meningkatkan SDM kita, mengupdate dan mengupgrade. Sebagai SDM harus respect, ya, harus menghargai, harus ada rasa empati, harus adaptif dan kolaboratif, honesty, jujur, humble, rendah hati, ya, kemudian humoris sehingga apa klien-klien kita kerasan, ya, kemudian ingin menolong kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan melaksanakan dengan rasa bahagia, happy. Ini Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang barangkali pas ke Surabaya, ini kantor kita, ya, gambarnya kupu-kupu warnanya ungu. Ini satu-satunya gedung paliatif yang ada di Indonesia, ya, pemberian dari Pemprov Jawa Timur. Ini staf-staf saya, ya. Kita harus bisa berkolaborasi dengan multidisiplin, ya, berbagai disiplin ilmu, ada penyakit dalam, ada radiologi, ada bedah, ada saraf dan lain sebagainya. Ini, ya. Alhamdulillah kalau mindset kita menolong orang, memberi bantuan kepada orang dengan ikhlas, maka ini lihat dokter-dokter putrinya wajahnya glowing semuanya, ya. Suaminya yang gulung kuming, ya. Ini karena skincare-nya ini, ya. Jadi SDM yang sukses dan bahagia tidak cukup IQ. Memang kita ingin meningkatkan inteligensi daripada masyarakat, tapi berusaha bagaimana kita juga meningkatkan EQ, ya. Kita menjadi lebih sabar, ya, lebih apa, ya, lebih patient dengan klien-klien kita, spiritual question, kita lebih dekat kepada Tuhannya, activity question. Nah, ini karyanya Bapak Ibu dalam mengemban amanah sebagai pimpinan-pimpinan di perpustakaan ini ditunggu oleh masyarakat dan masyarakat bangsa dan negara. Tapi yang tertinggi orang yang sukses dan bahagia adalah social intelligence, kepeduliannya. Jadi kepedulian ini salah satu implementasi dari takwa. Alladzina yunfikuna fis-sar'i wad-dharra wal kadhibinal ghaidha wal afina anin nas, bahwa orang itu makin mudah diajak kerjasama, orang itu makin mudah untuk saling menolong dengan yang lainnya, saling berkolaborasi dan lain sebagainya. Ya, makanya putri-putri Indonesia tidak cukup cantik, cerdas, tapi dia butuh motivasi dari saya. Ya, sangat senang, dia terharu dan banyak yang semangat lagi.
Baik Ibu Saudara sekalian, pesan saya saat ini adalah Bapak Ibu jangan pesimis. Ayo kita optimis, kita sudah melalui hambatan-hambatan yang luar biasa dan kita masih eksis, bahkan dibutuhkan ke depannya. Jangan terpaku, harus kita berubah. Tuhan tidak akan merubah satu kaum kalau kita tidak mau berubah sendiri. Ya, change ya. Nah, kemudian jangan apatis, tapi kita adaptif, bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa beradaptasi dan tidak sendirian. Tadi dipesankan oleh Bapak Deputi harus bisa berkolaboratif serta jangan bekerja sendiri, tapi kita ayo saling bersinergi baik di dalam satu institusi maupun bersinergi dengan masyarakat yang lainnya. Ini happy tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk sisi kesehatan, sekali lagi jangan overthinking, jangan semua dipikir, tapi positive thinking saja. Jangan overconfident, jangan sombong, tapi self confident. Dinas Perpustakaan insya Allah akan bisa eksis dan makin maju di masa-masa yang akan datang. Jangan overacting, apalagi sampai overweight, melupakan kesehatan kita ya. Hati-hati kalau overweight ini biasanya ditunggu oleh 32 penyakit ya. Overweight ini tidak karena makan Bapak Ibu, tapi karena ngemil. Hati-hati ya. Ngemil itu mesti mal, manis, asin, lemak. Maka barangkali kalau seneng ngemil barangkali di kantor-kantor, maka minumnya jangan air es, tapi air hangat ya, supaya tidak menjadi menggumpal. Itu pesan saya. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala ingin sehat, maka jangan emosi, jangan egois, jangan sensi lagi, jangan membenci ya. Untuk kesehatan saya singgung sedikit, ada warning, ada alarm, ada tanda-tanda sebelum orang itu jatuh sakit. Misalkan bapak-bapak di atas 50 tahun, kencingnya kok enggak teratur, kok enggak tuntas, hati-hati dengan prostat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kok kencingnya malam sekarang lebih dari 2-3 kali, hati-hati stres diabetikum. Ya, kalau stresnya diatasi, maka diabetesnya enggak akan manifest, enggak akan muncul. Ya, perut rasa sebah penuh disertai kencing seperti teh, hati-hati, kurang gula. Sering lihat di YouTube maupun di info-info ya, di TikTok dan lain sebagainya. Jangan makan gula. Itu hati-hati ya, bisa livernya kena ya. Tapi yang seimbang, yang proporsional ya, tidak berlebihan ya. Itu. Yang penting kuncinya itu. Tapi jangan anti garam. Ya ibu bisa lumpuh, tidak bisa jalan nanti ototnya ya. Jadi yang biasa saja. Tapi hati yang bersih, mindset yang positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat, itu mutlak untuk menjaga kesehatan kita. Jangan takut dengan makan, ya. Makan itu hanya 10-15% pengaruhnya terhadap kesehatan. Kolesterol dan penyakit-penyakit lain itu dari pikiran dan kelelahan. Makanya istirahat itu penting. Pikiran jangan mikir sendiri. Nanti brain atrofi. Kalau orang mikir sendiri, otaknya cemet ya. Karena mikir itu energinya 5 kali lipat daripada orang yang keluar keringat. Ya, itu hati-hati. Brain atrofi. Penyakit yang masih banyak adalah COVID, masih sudah jauh berkurang, tetap sudah vaksin. Bapak Ibu nek pengen sekarang virus-virus juga masih ada, maka tetap minum vitamin D. Kalau memang vitamin D ini ada dua, satu duit itu ya penting, tapi vitamin D itu ada 1.000 unit, ada 5.000 internasional unit, ada 10.000 internasional unit. Bagi ibu-ibu yang tidak, bapak ibu yang belum meriksa kemampuan daya tahan tubuh kita dengan memeriksa kadar vitamin D dalam darah, maka minum saja vitamin D yang 1.000 internasional unit tiap hari satu. Asam lambung, GERD, jangan lupa obat penenang, jantung, LDL. LDL ini jangan lebih dari 100. Kalau LDL-nya tinggi di atas 100, misalnya 130, 150, maka ibu-ibu lebih rileks, lebih ada guyon-guyon sedikit, maka HDL-nya naik, LDL-nya bisa turun sendiri. Buat forum-forum yang membuat ibu tertawa, senyum, itu akan menurunkan LDL, ya. Itu. Tapi kalau terlalu serius, capek, itu gampang terjadi serangan jantung, ya. Stroke itu trigliserid.
Hati-hati bagi Bapak Ibu suatu saat cek trigliseridnya tidak boleh lebih 130, tapi banyak karyawan-karyawati kita 300, 600, itu darahnya kental. Itu kalau kita capek, stres dikit, gampang terjadi stroke. Maka harus diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya, Pak Agus? Maka Ibu kurangi nasinya saja. Jangan terlalu banyak nasi, ya dikurangi, tidak terlalu banyak. Kalau orang makan nasinya tidak banyak, orang itu boleh makan sate, gulai, ya daging, maka kolesterolnya akan dihancurkan. Jadi itu caranya seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda-tanda sign untuk kesehatan juga ada. Jangan lupa nambah vitamin, mineral ya. Yang penting adalah mineral. Minum akan lebih penting daripada makan. Karena tubuh kita ini banyak keluar mineral daripada yang lainnya. Keringat, kencing, ludah, ya itu semua mineral. Makanya perbanyak minumnya, jangan sampai lupa. Apakah perlu untuk yang di lapangan, Pak Agus, kalau ke desa-desa suplemen perlu, ya, karena seringkali makanan eh, cukup gizi seimbang itu belum kadang-kadang belum tercukupi. Boleh nambah suplemen, terutama Bapak Ibu yang tensinya di bawah 100, ya. Tensi yang normal itu kan 120, 80. Tapi kalau di atasnya itu ya dikurangi, jangan emosi ya. Tapi kalau yang di bawah ya tambahin dengan suplemen untuk tambah darah. Nah, kalau yang pengen baik mulia, jadi belajarlah memaafkan, mengalah, mempermudah, menolong, dan membahagiakan. Ini salah satu tadi untuk bagaimana latihan sabar, ya, kemudian belajar ikhlas, ya, kemudian mindset kita. Bukan apa untungnya, tapi apa yang bisa kita berikan. Memandang sesuatu selalu dari sisi positifnya. Yang penting adalah tidak mengeluh, tapi terus berjuang. Karena tantangan kita ke depan akan makin berat. Ingat kunci sukses bahwa sekali lagi sikap, tujuan kita, komunikasi, dan skill and knowledge itu penting semua. Sekali lagi dalam hubungan kita kepada siapapun jangan mengejek tapi mengajak, jangan membenci tapi memuji, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan suka membuli tapi belajarlah untuk saling menyayangi. 5 hal untuk sikap: good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan WA. Kalau WK ini saya share membuat teman-teman di seluruh Indonesia ini dinas perpustakaan menjadi happy, saya share. Tapi kalau ada yang menyinggung perasaan dan lain sebagainya tidak saya share. Itu good frame thinking. Semoga kita punya mental sukses, yaitu selalu fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Arahnya benar. Skill harus terus kita tingkatkan, ya. Jangan lupa sedekah. Bagaimana kalau mengatasi kejenuhan dan ketidakpastian? Ya, merubah mindset kita, positive thinking saja. Menjaga optimisme dan semangat, mengisi kegiatan kreatif, inovatif, produktif, psikospiritual, intelijen ini penting, ya, dan lakukan yang terbaik dengan ikhlas. Ketahanan mental penting, balancing. Kalau ada yang susah, depresi, cepat kembali ke tengah, ya, mendekat kepada Tuhannya. Emotional detox, penyakit hati kita tadi sombong, tersinggungan dan lain sebagainya itu buat. Tapi buatlah emosional kita wellness seperti hari ini, ya, selalu bahagia. Itu pentingnya saya diminta untuk memberikan emotional booster, ya, untuk menambah booster, menguatkan lagi perasaan bahagia. Emotional intelligence ini penting. Jangan melakukan emotional dumping, ya. Sesuatu yang tidak baik diupload di media, nah itu akan mengenai diri kita sendiri. Ingat ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Ini salah satu terapi senyum tertawa, ya, bahwa kita pada waktu anak-anak 400 kali itu setiap hari kita tertawa. Tapi setelah tua tinggal 18, tinggal 15 kali. Kemana yang 385 sehingga orang itu menjadi degeneratif, cepat tua, gampang stres, ya, dan gampang mudah sakit, ya. Kreatif, inovatif tetap dibutuhkan, ya. Produktif, bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi, menghasilkan sesuatu yang positif, dan mudah-mudahan target daripada perpustakaan nasional, provinsi, dan kabupaten kota ini semuanya akan bisa tercapai dengan baik.
Terus tingkatkan sinergi kolaborasi sinkronisasi untuk mencapai kesesuaian bersama. Semua ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Dinas Perpustakaan Nasional, provinsi, daerah, kabupaten kota berhasil dengan baik. Semua harus ada kebersamaan, harus ada kemauan, harus ada kecintaan, harus ada ketulusan. Tekadnya satu, tidak sombong dengan pujian, tidak putus asa dengan cacian, tapi semangat bekerja dan berkarya adalah kerja kami, kepedulian dan ketulusan adalah hati kami, inovatif kreatif adalah pikiran kami, mencari ridho Tuhan adalah harapan kami. Pandai-pandailah kita mengolah hati, pikir, ucapan, dan sikap tindakan kita. Terus action positif dan jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan kita bisa melewati tahun demi tahun, masa demi masa dengan baik dan sukses. Pesan penting, ini terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, Bu Eni, Bu Moderator, mari kita mensyukuri nikmat, tidak berbuat nekat dan maksiat, hidup sedikit hemat, karena ini masa efisiensi ya. Insya Allah rezeki perpustakaan dan literasi ini tetap meningkat, maka harus beribadah, harus berubah, harus banyak sedekah menolong orang agar hidup lebih berkah. Robbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul muzilin, selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya, ya keluarganya, ya segala. Bapak Ibu saya ingatkan para pimpinan semuanya jangan lupa tetap olahraga ya untuk menjaga kesehatan kita, jangan sampai males ya. Jangan lupa kita mencari kebahagiaan tersendiri sesuai dengan hobi kita. Kebetulan hobi saya adalah berkebun. Pada waktu pandemi itu tidak kemana-mana. Saya termasuk dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Maka saya kalau melihat lahan kosong itu hati saya selalu bergolak. Ya, pengen saya tanami. Karena satu daun saja menyelamatkan sekian ribu nyawa terancam karena polusi udara. Penyakit yang berat adalah polusi udara, PPOM, penyakit paru obstruktif menaun. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pepaya itu mengurangi sekarang kanker yang terbanyak keempat ada kanker kolorektal. Jadi kalau kanker usus itu mulai meningkat ya. Maka dari itu saya lalu pepaya saya bagikan kepada warga-warga yang kesulitan untuk bangun. Ini pada waktu saya memberi motivasi untuk pimpinan-pimpinan Angkatan Darat, ini pimpinan-pimpinan Polri, ini saya mendapat penghargaan lagi sebagai dokter terbaik di RSUD Dr. Sutomo ya, dari Profesor Cita, Profesor eh, Suryawan ini memberi penghargaan kepada kompresor. Saya bukan profesor, saya tapi kompresor, memberi semangat untuk yang lainnya. Tips trik untuk agar kita senang terus, mensyukuri nikmat, menjaga tetap fokus, mengubah stres menjadi sukses, menjadi orang yang suka menolong, dan berprestasi dengan kreatif inovatif. Bagaimana kita mengubah tantangan menjadi peluang? Mulailah dengan bersyukur, tetap optimis, bangkit, jeli melihat peluang, lakukan perubahan, tetap fokus, konsisten. Ini berat sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses semuanya dan mudah-mudahan Dinas Perpustakaan di suatu saat akan menjadi mandiri di masyarakat juga demikian. Sukses untuk Dinas Perpustakaan se-Indonesia. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa saya sampaikan. Appreciate untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa menambah pencerahan dan bisa menambah wawasan untuk kita bisa menjadi lebih sehat, lebih baik ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.